والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah. Nah, karya Al-Imam Al-Baiquni Thaha Ibn Futuh rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu matanya walaupun satu tapi biar terulang-ulang. Antum tafadhal. Naam, tafadhal. Apa? Apa? Naam, barakallahu fikum. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Ini karya al-Imam yang ma'ruf dengan Thaha bin Muhammad bin Futuh Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Kata beliau di sini, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, masih seputar apa kemarin? Seputar lafaz Muhammad dan Ahmad, ya kan kemarin? Naam, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala wa Ahmad itu ya? Ya bukan? Wa baina Muhammad. Na'am. Wa baina Muhammad wa Ahmad farqun fi shighah wal ma'na. Sekarang antara lafaz Muhammad dan Ahmad itu beda bentuknya dan maknanya. Bentuknya Muhammadun, Ahmadu. Beda enggak bentuknya? Beda. Maknanya pun juga beda. Kita lihat. Amma fi shighah adapun bentuknya fa Muhammadun ism maf'ul, Muhammad yang dipuji. Wa Ahmad ism tafdhil, orang yang paling terpuji. Nah, seperti itu. Beda. Nah, barakallahu fikum. Ammal farqu bainahuma fil ma'na. Adapun nah barakallahu fikum perbedaan antara keduanya dari sisi maknanya apa? Fa fi Muhammad, maka di dalam Muhammad yakunul fi'lu waqi'an minan nas. Muhammad itu apa sih? Orang yang dipuji. Berarti yang muji siapa? Manusia bukan? Manusia. Itu maksudnya. Yakunul fi'lu berarti terjadilah perbuatan itu waqi'an muncul dari manusia. Manusia memuji. Ai annan nas yahmadunahu. Perhatikan. Maksudnya bahwasanya manusia mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Itu kalau Muhammad ya. Muhammad artinya orang yang dipuji. Berarti yang muji siapa? Manusia. Itulah maksudnya. Kalau Ahmad, tapi Ahmad yakunul fi'l waqi'an minhu. Tapi kalau di dalam lafaz Ahmad maka menjadilah apa? Fi'il itu na'am barakallahu fikum, na'am muncul darinya. Berarti Rasulullah itu Ahmad, orang yang paling terpuji. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Untuk Ahmadu berarti apa? Aku memuji gitu loh, seakan-akan gitu. Yakni annahu sallallahu alaihi wasallam ahmadun nas lillahi ta'ala. Maksudnya bahwasanya apa? Bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia yang paling terpuji. Nah, barakallahu fikum. Naam, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakunu waqi'an alaih. Terkadang juga bisa jadi apa? Ahmad tersebut naam mengenai dirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau yang pertama tadi muncul dari Rasulullah, Ahmad maksudnya Rasulullah adalah orang yang paling bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ya? Atau orang yang paling terpuji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang terkadang bisa juga apa? Ahmad itu maknanya mengenai diri beliau, yakni annahu huwa ahaqqun nas an yuhmad. Bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling berhak untuk dipuji. Berarti untuk dipuji mengenai siapa? Pujian ini mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu Muhammadun humida bil fi'l. Maka menjadilah Muhammad ini apa? Dipuji dengan na barakallahu fikum perbuatannya. Wa Ahmad ay kana hamduhu ala wajhin yastahiquhu. Adapun Ahmad maka kana hamduhu maka pujian tersebut ala wajhin di atas sisi yastahiquhu, sisi yang memang layak dan berhak untuknya. Li'annahu ahaqqun nas an yuhmada. Dikarenakan Rasulullah adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji.
Wa la'alla hadha huwa sirru fi anna Allah ta'ala alhama Isa an yaqul, dan bisa jadi inilah rahasia. Rahasia Allah Ta'ala memberikan ilham, memberikan wahyu kepada Nabi Isa untuk mengatakan apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam keadaan Nabi Isa memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku. Namanya siapa? Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah tahu gitu ya, akan datang rasul setelahnya. Nah, hatta yubayyina li bani Israil, hingga beliau menjelaskan kepada Bani Israil annahu ahmadun nas lillahi ta'ala, bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahaqqun nas bi an yuhmada, dan bahwasanya Rasulullah adalah apa? Adalah manusia yang paling berhak untuk dipuji. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi beda. Nah, kenapa beda? Karena barakallahu fikum ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Itu kaidah yang perlu antum hafal ya. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Tercatat, supaya tercatat ini kaidah ini penting ini. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Perbedaan bentuk atau susunan itu menunjukkan berbeda pula maknanya. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Nah, barakallahu fiikum. Ini kaidah yang sering muncul ini ya. Susunannya beda, pasti maknanya juga beda gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Ala ikhtilafil ma'na. Nah, barakallahu fiikum. Itu nulisan yang keliru ya. Itu semuanya ada alif bengkoknya itu ya. Mabna alif bengkok, makna alif bengkok juga di situ. Ya kan? Naam. Apa artinya tadi? Artinya tadi apa? Perbedaan bentuk atau susunan itu menunjukkan juga berbeda juga apa? Maknanya. Sekarang Ahmadu dengan Muhammadun sama enggak bentuknya? Berarti maknanya pun juga beda gitu loh. Paham? Seperti itu. Naam. Sekali sebentar, syafa yashfi dengan asfa yusfi. Asfa dengan syafa beda enggak? Otomatis maknanya juga beda. Kalau syafa yashfi apa? Menyembuhkan. Ya kan, kalau asfa yusfi lagi Allah yusfik. Kalau antum didoakan orang, ya akhan Abdullah Allah yusfik, antum bilang amin itu? Gimana? Asfa yusfi apa artinya? Melaknat. Kalau melaknat terlalu ekstrim. Apa asfa yusfi? Wa ahlaka yuhliku. Asfa yusfi ahlaka yuhliku. Kalau syafa yasfi menyembuhkan. Jadi kalau antum doakan orang, syafaqallah, Allahu yasfik. Jangan keliru ya. Bukan Allahu yusfik, yasfik. Ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Beda susunan, beda bentuk menunjukkan beda pula maknanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Naam. Kita lihat sedikit lagi ya, barakallahu fikum. Naam, kata beliau di sini. Wa qawluhu khairin nabiyyin ursila, jama'al mu'allifu huna bainan nubuwah war risalah. Di sini digabungkan antara nabi dan risalah, nabi dan rasul. Maksudnya bagaimana? Khairin nabiyyin ursila, nabi ursila, risalah, an-nubuwah war risalah. Kenapa? Li'anna an-nabiyya mustaqqatun, li'anna an-nabiyya mustaqqun ma'an naba'i fa huwa fa'ilun ma'na maf'ul. Perhatikan Bapak ini. Karena yang namanya nabi itu diambil dari kata naba'. Naba' wa fa'ilun bimakna maf'ul, yang diutus, yang diberi. Kalau gitu ya, yang diberi kenabian. Au huwa mustaqqun minan nubuwah. Ada juga yang mengatakan dia pecahan dari an-nubuwah, an-nabi, pecahan dari an-nubuwah, ai naba yanbu idartafa'a. Nah, barakallahu fiikum. Maksudnya bagaimana? Maksud naba yanbu idartafa'a apabila meninggi. Naba yanbu itu semacam tumbuh tinggi. Wa nabiyyu la yashka annahu rafi'ur rutbah, ya kan? Dan nabi enggak ragu lagi. Yang namanya nabi itu enggak ragu lagi bahwasanya beliau apa? Bahwasanya nabi adalah rafi'ur rutbah, adalah orang yang kedudukannya apa? Tinggi. Nah, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmala man ursila wa akmal man unbi'a. Perhatikan Bapak ini. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna dijadikan rasul dan orang yang paling sempurna dijadikan apa?
nabi. Walihada qala Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Muhammad itu adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Paham ya? Oleh karena itu beliau nomor 1 dalam ulul azmi. Ulul azmi dari kalangan para rasul berapa ulul azmi? 5, sebutkan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Hud, Nabi Daud. Benar kan Nabi Daud? Nabi Muhammad. Coba lagi. Nabi Nuh, Nabi Isa. Paham ya? Terkumpul dalam pantun atau puisi. Ingat Abdurrahman, bismillah. Naam ahsan. Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Jadi ulul azmi ada 5 ya. Ada 5. Yang paling nomor 1 ya Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau di sini wal mu'allifu huna qala nabiyyin ursila wa lam yaqul khair. Naam khair rasulin ursila. Di sini disebutkan apa sebaik-baik nabi yang diutus dan beliau tidak mengatakan sebaik-baik rasul yang diutus. Nah, yang sahih Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika usia berapa tahun? Yang sahih, yang rajih 40 tahun. Paham ya? Ketika usia 40 tahun beliau diutus. Paham ya? Beliau diangkat menjadi nabi. Dan beliau saat itu berada di Mekah. Nah, barakallahu fiikum mendakwahkan tauhid selama 10 tahun, kemudian barakallahu fiikum ditambah lagi setelah Isra Mi'raj 3 tahun. Berarti berapa tahun totalnya? 13 tahun di Mekah mendakwakan tauhid. Setelah Isra Mi'raj 3 tahun mendakwakan tauhid dan plus mendakwakan apa? Salat. Hanya saja salatnya saat itu yang rubaiyah yang 4 rakaat dilakukan masih 2 rakaat. Disempurnakannya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Barulah yang rubaiyah yang 4 rakaat dilakukan 4 rakaat. Berdakwah di Madinah kurang lebih berapa tahun? 10 tahun. Totalnya Rasulullah setelah menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Dan Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan usia berapa tahun? 63 tahun. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau sini wadzalika li anna kullu rasulin nabiyyun. Yang seperti itu dikarenakan setiap rasul itu nabi. Setiap rasul itu nabi. Ingat kaidahnya ini. Wa dalalatur risalah 'ala nubuwah min babi dalalatil luzum. Dan penunjukan kerasulan atas nubuwah kenabian menunjukkan apa? Menunjukkan bab dalam rangka bab dalalatul luzum, penunjukan yang harus dan mesti. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap rasul itu mesti nabi gitu loh. Paham ya? Tapi kalau di sini apanya? Maksudnya setiap nabi itu mesti rasul gitu ya, penunjukan seperti itu. Nah, jadi penunjukan rasul ala nubuwah ini min babi dalalatul luzum. Maksudnya na'am barakallahu fikum ya. Setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi rasul, itu yang benar. Setiap rasul apa? Nabi, tapi tidak setiap nabi apa? Rasul. Nabi Adam nabi atau bukan? Tapi bukan rasul. Oleh karena itu rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini siapa? Nuh alaihissalam. Adapun Adam alaihissalam nabiyyun wa lam yakun rasulan. Na'am barakallahu fikum. Li'anna min lazimi kaunihi rasulan an yakuna nabiyyan. Dikarenakan termasuk keharusan keadaan seseorang itu rasul, itu dia mesti nabi juga. Fa idza dzukira lafdhu sarihan kana dzalika afsah fid dalalah 'alal maqsud. Maka apabila disebutkan lafaz secara terang-terangan, niscaya lebih afsah, lebih mudah dipahami di dalam menunjukkan apa yang diinginkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kalau disebutkan secara terang-terangan lebih bagus karena khairun nabiyyin ursila ini barakallahu fikum wa fidakumullah. Sebaik-baik nabi yang diutus karena apa? Karena sudah kami sebutkan tadi ya barakallahu fikum bahwasanya termasuk keharusan seorang rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi apa? Rasul. Na'am barakallahu fikum wa fidakumullah. Kita lanjutkan sampai bawah itu ya biar sekaligus selesai. Fal jam'u bainan nubuwah wa risalah nastafidu minhu annahu nassun 'ala nubuwah. Maka menggabungkan antara kenabian dan kerasulan, kita ambil faedah darinya bahwasanya benar-benar penetapan Rasulullah itu adalah nabi gitu loh. Ya kan? Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Ya kan? Ana nabiyyun la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi yang enggak didustakan. Paham ya? Aku nabi enggak berdusta. Dan aku adalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya apanya? Cucunya. Nah, kita lihat di sini. Jadi Rasulullah kesimpulannya apa sih? Nabiyun la. Nah, barakallahu fiikum kesimpulannya
Nah, barakallahu fikum, rasulun la yukadzdzab, nabiyyun la yu'bad. Itu ya. Nah, mesti kesimpulannya, rasul yang tidak didustakan dan nabi yang tidak disembah. Nah. Apa? Abdun la yu'bad. Nah, bisa juga. Abdun la yu'bad wa rasulun yukadzdzab. Maksudnya kalau diduakan langsung nabiyyun dan rasul, nabi dan rasul, ya nabiyyun la yu'bad, abdun juga jelasnya. Nah, hamba juga. Wa rasulun la yukadzdzab, rasul yang didustakan. Nah, intinya apa? Intinya bahwasanya Rasulullah SAW adalah benar-benar nabi dengan penyebutan nabiyyin ursila di sini. Kita lihat, walau ittusira 'ala risalah, dan kalau seandainya beliau Al-Imam Al-Baiquni mencukupkan dengan ucapan risalah, lam nastafid makna nubuwah. Niscaya apa? Tidak bisa diambil makna nubuwah. Kenapa? Nah, barakallahu fikum, illa an tariqil luzum, kecuali kalau dari jalur apa? Jalur luzum, keharusan. Keharusannya yang namanya nabi itu rasul. Keharusan yang namanya rasul itu nabi gitu loh. Dari situ baru bisa muncul. Wa illa enggak bisa. Wa qaulul lafzi dalan 'alal ma'na bin nasrihi aula min qauli dalan 'alaihi bistilzamihi. Dan keadaan suatu lafaz menunjukkan atas makna dengan secara zatnya itu lebih aula daripada apa? Penunjukan makna ditinjau dari keharusannya. Paham maksudnya nih? Jadi kalau ada satu makna menunjukkan secara zatnya itu lebih kuat daripada satu lafaz dia menunjukkan tapi dengan lawazimnya. Paham ya? Dengan keharusan-keharusan yang lain. Paham maksudnya nih? Dan kadang seperti itu. Kita lihat. Kama fi haditsil Bara' bin Azib, sebagaimana yang tercantum dalam hadisnya Bara' bin Azib, inda ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu du'a'an naum. Perhatikan baik-baik ini. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya apa? Doa sebelum tidur. Falamma a'adal Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ad-du'a, ketika Bara' bin Azib mengulangi doa tersebut, qala amantu bi rasulika alladzi arsalta, aku beriman dengan rasulmu yang engkau telah mengutusnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la qul wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Kata Rasulullah, tidak. Enggak seperti itu, tapi ucapkanlah apa? Dan dengan nabimu yang engkau telah mengutusnya. Li ajli an takuna dalalah 'ala nubuwah dalalatun nasiyah. Paham ya? Nah, agar apa? Agar li ajli an takuna dalalatu 'ala nubuwah dalalatun nasiyah, agar penunjukan atas kenabian itu penunjukan yang nas secara terang-terangan gitu loh, secara lafaz. Hadza min jihatin, ini dari satu sisi. Ya enggak? Kalau dengan sebutan wa bi nabiyyika jelas nas bahwasanya Rasulullah benar-benar nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa min jihatin ukhra, dari sisi yang lain, annahu idza qala khairi rasulin, perhatikan baik-baik ini. Apabila beliau mengatakan sebaik-baik rasul, fa inna lafdzar rasul yashmal ar-rasul al-malaki wa Jibril alaihi salam wa yashmal ar-rasul al-bashari wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya sebaik-baik rasul, sebaik-baik utusan, ini umum enggak? Umum. Padahal rasul ada dua, rasul malaki sama rasul bashari. Rasul malaki adalah dari kalangan malaikat, rasul bashari dari kalangan manusia, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi kurang tepat juga. Kita lihat. Lakin akan tapi ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, fi kalamil muallif kalimatu Muhammad tukhrij minhu Jibril alaihi salam. Di ucapan muallif Al-Imam Al-Baiquni, ucapan Muhammad itu mengeluarkan Jibril. Karena Jibril lain. Paham ya? Jibril malaikat, rasulun malaki. Muhammad manusia, rasulun basyari. Wal alif fi qawlihi ursila yusammiha al-ulama aliful itlaq ay itlaqur rawi. Maksudnya bagaimana? Alif yang pada lafaz ursila itu dikenal oleh para ulama dinamakan dengan aliful itlaq, ay itlaqur rawi, yaitu alif yang fungsinya untuk apa? Untuk menyetarakan atau untuk merapikan susunan pantun atau puisi di akhir pantun atau di akhir puisi. Barakallahu fikum. Naam. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.